Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial klasifikasi multispektral penutup lahan dengan metode supervised atau terbimbing. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan metode unsupervised. Jadi kalau misalkan ada yang uh, kurang dipahami pada video ini, bisa menonton dulu pada video sebelumnya terkait dengan klasifikasi multispektral penutup lahan metode unsupervised. Nah, langsung saja, metode supervised itu apa? Jadi, metode supervised classification merupakan klasifikasi terbimbing yang mana ini merupakan proses pengelompokan piksel pada citra menjadi beberapa kelas tertentu dengan berdasarkan pada statistik sampel piksel atau training atau region of interest ditentukan oleh pengguna sebagai piksel acuan yang selanjutnya digunakan oleh komputer sebagai dasar melakukan klasifikasi. Nah, di sini kita bisa membedakan bahwa metode ini bedanya diawali dengan training area yang dipilih oleh pengguna atau oleh interpreter. Sehingga training area itulah yang akan dijadikan sampel untuk mengkelaskan kelas-kelas penutup lahan oleh komputer berdasarkan metode tadi, supervised classification. Adapun algoritmanya terdiri dari pipet, kita langsung saja misalkan kita lihat di ininya ya, di NV-nya. Ini kita sudah membuka NV klasik. Supervised ini terdiri dari banyak algoritma ya. Ada yang pipet, minimum distance, Mahalanobis business distance, maximum likelihood, spectral angel mapper, spectral information divergence, binary encoding, neural network, support vector machine. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba memanfaatkan yang ini ya, minimum distance. Bagaimana caranya? Baik, kita akan mulai. Pertama, open image file. Kita gunakan data yang sudah kita potong, kita masking. Yaitu dalam hal ini saya contohnya adalah Lenset 8 Kota Bandung. Nah, ini Lenset 8 Kota Bandung. Nah, ini harusnya data tersebut sudah dikoreksi secara radiometrik sampai dengan atmosferik. Kita tampilkan komposit 432 dan load RGB. Oke, kita ulangi lagi. Ini tidak muncul ya, berarti di Windows-nya kita coba atur. Ini yang grup yang ini ya. Ini dengan komposit terus false color ya. Dengan false color. Baik, kita akan melakukan klasifikasi supervised. Yang pertama kita harus menentukan dulu ROI-nya, tapi akan lebih mudah kalau interpretasi itu menggunakan komposit true color dulu ya. Meskipun sebetulnya ya bisa dikombinasikan, colornya ada, false colornya ada, itu akan lebih bagus. Nah, jadi kita lihat 4, maaf, di sini 4, 3, 2. Sebentar, kita panggil yang display baru saja. 4, 3, 2. Ini sudah seperti ini. Pas selanjutnya adalah menentukan region of interest-nya untuk kelas sampel. Nah, berapa sampel yang harus diambil setiap kelasnya itu tergantung dari jumlah band yang kita gunakan. Menurut Swain dan Davis, teorinya tahun 87 ya, jadi katakan bahwa jumlah pixel sampel
Untuk ROI ini adalah 10 kali N. 10-nya itu adalah jumlah piksel dikali jumlah saluran. N-nya itu adalah jumlah saluran. Sehingga kalau kita menggunakan di sini 11 saluran, ini 11 saluran di Landsat 8 berarti 11 kali 10 atau 10 kali saluran yang jumlahnya 11. Jadi minimalnya ada 110 piksel per setiap kelas penutup lahan. Oke, baik. Sekarang kita lihat interpretasi di sini, kita akan ngambil ROI-nya ya. Overlay, kemudian region of interest. Nah, di sini sudah ada ya. Ini sudah ada beberapa ROI yang sudah dibuat gitu ya. Kalau kita mau buat baru ya kita tinggal klik ini ya, new region. Misalkan di sini ada waduk ya. Kita buat misalkan waduk yang kedua. Waduk yang kedua. Nah, ini waduk 2. Waduk di sini kan sudah ada 72 ya. Berarti masih kurang ke 10 itu, masih kurang sekitar 40 atau 38 lagi. Kita tambahkan di sini waduk 2-nya. Dulu. Kita tampilkan di zoom ya untuk sampelnya. Kita pilih zoom supaya apa? Supaya kita mengambil contoh piksel murni. Kemudian ROI tipnya itu adalah poin. Jadi jangan sampai mengambil sampel itu piksel campuran. Jadi kalau air, kalau vegetasi, jangan sampai pikselnya itu campuran. Meskipun ya di Landsat 8 ini campuran, tapi dioptimalkan pikselnya itu betul-betul tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak campuran dari kelas-kelas yang lainnya. Waduk 2, oke, kita arahkan misalkan ke sini. Plot sampelnya kita ambil di sini ya. Pilih di sini, warnanya samakan saja dengan yang ini ya, dengan waduk yang pertama blue. Klik kanan, kemudian pilih color, kemudian pilih warna blue. Gitu. Kita bisa ambil titik-titiknya dan di zoom ya, supaya betul-betul piksel murni. Nah, seperti ini. Kan pecahan-pecahannya itu berarti pikselnya ya. Ini satu piksel itu 30 kali 30 meter di Landsat 8. Kita geser lagi, cari lagi yang lain, misalkan ada juga ini di sini dan seterusnya gitu ya. Kemudian misalkan kita mau cari objek yang lain, ini waduk sudah ada. Kemudian yang lainnya apalagi misalkan yang ada di tampilan citra ini atau di liputan citra ini ada sungai gitu ya. Sungai, kita tambahkan lagi new region, kemudian pilih sungai. Nah, penamaan kelas penutup lahan ini ya harus merujuk kepada SNI ya, Standar Nasional Indonesia Klasifikasi Penutup Lahan tahun 2014. Ini tampilan SNI-nya seperti nah ini ya. Ini untuk skala 250.000. Karena kita yang digunakannya adalah Landsat 8 ya. Ini kita bisa melihat ada banyak birunya kelasnya. Ya, apa namanya skalanya ya. Nah ini skalanya, tapi yang kita gunakan adalah yang 250.000. Penamaan kelas tadi itu harus berdasarkan ini klasifikasi penutup lahannya. Nah ini ya. Karena akan berbeda ya. Yang kelas 250.000 dengan yang 50.000 kerincian informasinya jelas akan berbeda. Misalkan ini saja ya, perairan laut. Perairan laut di 250.000 ini hanya satu kelasnya. Tapi kalau di yang 50.000 atau 25.000 perairan laut itu dibagi lagi kelas yang lebih detail, lebih rinci menjadi nih apa? Perairan. Nah, ini perairan laut dangkal, perairan laut dalam. Nah, ini jadi ada perbedaan informasi ya. Perincian data itu ditentukan dari skala. Kita lanjutkan.
sungai. Ini sungai juga sudah ada ya, berarti sungai 2. Sungai 2 ini warnanya dia cyan. Klik kanan, kemudian ini cyan. Kemudian pilih pikselnya. Sekali lagi harus betul-betul piksel sungai, jangan tercampur dengan objek yang lain. Nah, ini kita geser, cari sungai itu mana, nah ini sungai misalkan. Dan seterusnya untuk semua kelas ya. Jadi intinya semua kelas ini tadi diperoleh dari hasil interpretasi kita. Dari citra ini tuh ada objek apa saja, kelas penutup lahannya berdasarkan tadi SNI ini ya. SNI, klasifikasi penutup lahan. Skala 250.000. Sudah, saya kenapa ini menyediakan ini karena untuk mempercepat tutorial ini supaya tidak terlalu panjang ya durasinya. Tinggal kita klasifikasi, proses ke supervise. Klasifikasi, supervise, kemudian minimum distance. Ya, nanti kalian pilih, coba-coba semuanya ini ya, coba-coba, kita nanti bisa dibandingkan. Minimum distance, kemudian inputnya adalah Transit 8 Kota Bandung, kemudian spatial subsetnya dibiarkan, spectral subsetnya juga default, 11, kita klik OK. Ini kelasnya semuanya dipilih. Pilih ada 8 kelas gitu ya. Kemudian ini dibiarkan default, kemudian ini juga sama. Kemudian ini filenya mau disimpan di mana? Nah, kita pilih misalkan di sini ya, klasifikasi minimum distance. Dan output rule-nya di off-kan saja atau no, kemudian klik OK. Ini sudah jadi. Kita lihat hasilnya ya. Klik kanan, load then to new display. Nah, ini seperti ini. Hasil dari klasifikasi supervise penutup lahan, klasifikasi multispektral penutup lahan menggunakan metode supervise dengan algoritma minimum distance. Minimum distance. Hasilnya seperti ini. Kelas-kelasnya apa saja ya kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita overlaykan saja ke sini. Application-nya minimum distance. Oke. Nah, hasilnya misalkan yang biru ini adalah ini waduk ya. Biru waduk. Kemudian yang cyan ini adalah sungai. Nah, ini terkelaskan ya, terkelaskan objek yang bukan sungai sebetulnya. Ini kan waduk. Nah, ini kenapa? Karena memang pikselnya tadi bisa jadi terambil. Nah, jadi ini saya juga kurang puas ya kemudian ROI-nya. ROI-nya jadi harus betul-betul pixel murni. Kalau misalkan tadi tidak sesuai dengan kelas sungainya ya dampaknya seperti ini. Objek yang lain akan terkelaskan ke sungai. Karena pikselnya tadi bukan piksel sungai murni. Ini yang jalan juga terambil ya, ini jalan nih. Ini jalan kan. Ini jalan terambil ke sungai. Nah, seperti itu. Kemudian juga ini bangunan. Nah, kalau ini bangunan yang bangunan bukan pemukiman, nah ini relatif sesuai ya. Meskipun nanti sebetulnya bagus atau tidaknya tergantung dari hasil uji akurasi. Nah, ini salah satunya hasil dari apa namanya algoritma minimum distance. Kita juga bisa bandingkan misalkan dengan algoritma yang lain yang sebelumnya saya sudah lakukan. Kita tinggal panggil image file misalkan dengan maximum likelihood. Nah, kemudian ada lagi, kita buka dulu ya maximum likelihood-nya. Nah, ini hasil maximum likelihood. Kemudian kita dampingkan di sini. Kemudian ada lagi yang parallel pipet ya. Parallel pipet ini. Akhirnya bisa kita komparasikan mana yang lebih bagus ya hasil pengkelasannya.
antar algoritma ya. Antar algoritma yang kalau di sini saya mempraktekkan hanya 3 ya. Klasifikasi minimum distance, kemudian maksimum likelihood, dan probability pair. Kita membandingkannya gimana ya, tinggal dilihat saja secara visual gitu ya, link display. Kita linkkan semua display ini, kita arahkan satu persatu. Ini. Geser. Ya. Kita geser-geserkan sesuai tidak dengan penampakan secara visualnya gitu ya. Oh, satunya di sini ya. Kita off-kan coba yang satu. Seperti ini. Bisa melihat ya perbandingannya. Satu, nah seperti ini ya. Kita ketika klik bisa melihat hasilnya. Ini misalkan waduk. Nah, ini kan benar ya warna biru, kemudian ini juga sama. Ini ada yang tidak terambil waduknya. Begitu juga yang ini. Kemudian juga jalan ya. Jaringan jalan di sini tidak muncul. Ini juga sama. Nah, sehingga jalan itu kan tadi permukaan diperkeras ya. Permukaan diperkeras harusnya bisa terkelaskan juga. Itu mungkin untuk tutorial bagaimana melakukan klasifikasi multispektral penutup lahan menggunakan metode supervise. Nah, catatannya tadi berarti harus hati-hati dalam mengambil pixel murni, kemudian juga bisa mengambil satu kelas itu beberapa nama gitu ya, misalkan waduk 1, waduk 2, waduk 3, begitu juga pemukiman gitu ya, bangunan pemukiman 1, bangunan 2, dengan sampel-sampel atau ROI yang mengambil atau dipastikan itu adalah pixel murni. Itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.